Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk tur keliling pondok pesantren yang dibangun dari hasil YouTube. Seperti apakah bangunannya? Tonton terus sampai akhir ya. Nah, ini perjalanan dari rumah aku ke pondok pesantren itu sekitar 10 menit. Jadi kita naik ke atas gitu ya teman-teman. Alasan aku kenapa membuat video tur pondok pesantren ini karena aku pikir semua teman-teman online itu wajib tahu ya. Karena apa? Karena teman-teman semua termasuk bagian di dalamnya, termasuk bagian orang-orang yang ikut andil dalam membangun pondok pesantren ini. Walaupun tidak langsung bersedekah uang, tapi dengan menonton video-video aku, insya Allah diniatkan untuk bersedekah ya membangun pondok pesantren ini. Insya Allah kebaikan sekecil apapun yang penting ikhlas akan dibalas dengan kebaikan juga. Insya Allah jadi pahala amal jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Yuk kita masuk ke dalamnya teman-teman. Ini tuh ukurannya 15 x 15, lumayan besar dan juga luas. Insya Allah kemarin tuh udah dipakai sholat Jumat berjamaah, kemudian dipakai juga pengajian ibu-ibu hampir penuh di sini, kemudian pengajian bulanan bapak-bapak juga. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun belum ada santrinya karena memang baru dibangun masjid sama rumah aja, belum dibangun asrama sama sekolahan. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan rezekinya itu terus datang, terus mengalir, segalanya dimudahkan, insya Allah akan segera dibangun. Untuk sebagian besar pembangunan masjid ini dapat bantuan dari yayasan ya teman-teman. Dan untuk tanah masjid ini sendiri itu seluas 500 meter, itu wakaf dari hamba Allah yang memang baik hati. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Dan luas tanah keseluruhan itu kurang lebih 3.500 meter. Nah yang 500 itu kan dari wakaf ya teman-teman. Kemudian yang 3.000 itu beli sendiri. Nah ini untuk kamar mandi laki-laki, kemudian yang sebelah lagi ada kamar mandi yang perempuan. Di sananya ada taman, tamannya baru dapat segitu ya teman-teman. Sekarang juga aku mau nanam bunga ini sebelum beres-beres rumah, jadi suasana masih pagi. Insya Allah ini waktu yang tepat dan juga cocok untuk menanam bunga. Karena menanam itu biasanya kalau nggak maghrib ya teman-teman, hampir sore gitu, bisa juga di pagi hari supaya cuacanya itu sejuk seperti ini. Alhamdulillah ya teman-teman, karena memang mungkin aku ini berasal dari kampung, anak seorang petani, jadi urusan tanam menanam biasanya apa yang aku tanam itu bisa tumbuh subur. Gak tahu kenapa teman-teman. Kalau artis-artis itu biasanya darah seni yang mengalir, mungkin aku itu darah tani ya teman-teman yang mengalir, jadinya setiap nanam apa aja selalu tumbuh. Karena kan ada ya teman-teman, biasanya orang yang nanam itu bilang, wah tangan aku nggak cocok jadi tani, soalnya apa yang ditanam suka mati katanya. Tapi aku juga nggak tahu sih, karena pengalaman kalau aku sendiri yang nanam itu suka tumbuh subur, karena memang mungkin nanamnya dengan perasaan ya teman-teman. Nah kalau pagi seperti ini di pondok pesantren memang udaranya sejuk karena memang ini di daerah pegunungan. Tapi kalau udah siang itu panas banget karena ini pohon-pohonnya itu nggak ada teman-teman. Mudah-mudahan setelah ditanamin seperti ini jadi rimbun kemudian jadi hijau kembali. Karena pondok pesantren ini juga dalam tahap masih pembangunan gitu ya, jadi nggak leluasa nanam apa aja, kita masih bingung harus ditempatkan di mana tanamannya. Tapi mungkin kalau di sebelah ini nggak bakalan terganggu lagi karena memang udah beres. Nah aku tuh mau nantinya ini di taman ini tuh hijau ya teman-teman, sama rumput-rumput yang pendek itu. Kemudian ada kolam yang kecilnya juga supaya nanti ada suara gemercik air. Kalau untuk tanaman itu aku kemarin beli, ini beli banyak sekali. Di sini aku tanemin, mudah-mudahan bisa tumbuh semuanya. Tapi kalau untuk pohon-pohon ada sebagian beli, kemudian ada sebagian lagi yang nyumbang. Katanya mereka mau bersodakoh tanaman.
Alhamdulillah setelah menanam di sana di pondok pesantren, sekarang aku pulang ke rumah melanjutkan kegiatan aku yang memang belum beres. Tadi pagi itu cuma sempat masak sedikit aja ya teman-teman, kemudian belum dicuci bekas makannya. Aku langsung berangkat ke pondok pesantren untuk menanam. Nah ini sampai dapur aku langsung cuci piring ya teman-teman. Kalau beres-beres dapur itu tadi udah beres, nyapu juga udah, tinggal ngepel. Nah di sini aku mau tips bagaimana caranya ngepel lantai itu gak bau amis gitu hasilnya. Nah teman-teman, jadi yang harus diperhatikan ketika kita mau ngepel itu kebersihan dari kain pelnya. Usahakan kita bedakan antara pelan untuk bawah atau untuk luar dan juga pelan yang untuk dalam rumah kita. Karena misalkan kalau di luar itu, terutama di garasi aku juga, itu kotorannya itu banyak banget karena memang sendal naik ke atas. Jadi biasanya aku pakai empelan yang berwarna oranye ini untuk di luar. Nah kalau yang untuk di dalam aku pisahin, aku menggunakan pelan yang warna hijau. Nah sebelum kita gunakan pelan ini harus benar-benar bersih, jadi jangan sampai bau ataupun kotor. Karena kalau kita ngepel dengan lap yang bau atau kotor, hasilnya itu bukannya bersih, nanti bakalan bau amis, kemudian terlihat kotor juga. Nah kalau misalkan pelannya itu udah terlanjur kotor dan juga bau amis, kita bisa mencucinya menggunakan cuka makan yang dicampur dengan sabun cuci piring. Kenapa aku menggunakan sabun cuci piring? Karena memang kain pel ini kan kadang-kadang kita ngepel yang berlemak atau minyak kayak gitu. Dengan sabun cuci piring karena mengandung jeruk, jadi bisa bersih gitu teman-teman. Setelah dicuci sampai benar-benar bersih, jangan lupa juga kita peras sampai airnya itu kering. Jadi pas ngepel jangan menggunakan kain pel yang terlalu basah. Nah nanti kalau terlalu basah itu nggak cepat kering. Nah selain nggak cepat kering di lantainya, menggunakan kain yang basah juga nanti bakalan menimbulkan bekas-bekas empelan gitu ya teman-teman, kayak bekas air gitu, nantinya bakal ada warna putih-putihnya. Nah ini sebelum aku empel ke garasi, di sini aku pel bagian dapur dulu. Jadi kalau bagian dapur sama garasi pakai yang oranye ini aja ya teman-teman, karena di dapur juga ini kan banyak lemaknya. Jadi kalau misalkan pakai yang hijau itu sayang banget karena nanti dipakai untuk yang bagian dalam rumah. Biasanya kan kalau di dalam rumah itu nggak terlalu yang kotor yang gimana gitu ya. Kalau dapur sama bagian garasi itu kotornya hampir sama gitu. Dan kalau aku sendiri, supaya kain pelnya itu selalu bersih setelah digunakan, jangan lupa untuk dicuci sampai bersih kemudian dikeringkan. Kalau misalkan kita ngepel menggunakan ember, jangan lupa airnya itu dibuang. Jangan sampai dimalemkan ya teman-teman, biasanya itu suka bau sekali. Jadi harus dibuang, kemudian embernya juga dicuci sampai bersih. Nah alhamdulillah kalau misalkan kain pelnya itu bersih, dicucinya sampai bersih, kemudian enggak terlalu basah, kita pun ngepelnya hasilnya bakalan bagus, enggak bakalan ada bau amis sama sekali. Yang namanya punya anak kecil pasti rumah itu nggak akan selalu rapih ya teman-teman. Walaupun rapi pasti nggak akan lama, tapi kalau kita gercep untuk membersihkannya, rumah kita pun akan nggak selalu berantakan gitu. Bedalah rumah yang suka dibersihkan sama rumah yang nggak pernah dibersihkan. Walaupun berantakan, tapi kalau udah dasarnya bersih, itu bakalan berbeda sekali dengan yang memang nggak tersentuh sama sekali. Dan biasanya kebersihan itu standarnya nggak sama ya teman-teman, beda-beda antara rumah. Biasanya kalau anaknya banyak atau misalkan anaknya itu aktif banget, rumahnya itu pasti berantakan banget. Tapi bukan berarti yang rumahnya itu selalu rapih, ibunya itu kayak singa atau galak. Aku sama sekali nggak melarang anak-anak aku untuk main. Mereka biasanya main seperti biasa, anak-anak seperti biasa. Tapi setelah mereka main pasti aku bereskan, karena aku itu nggak nyaman gitu teman-teman melihat rumah yang berantakan. Jadi menurut aku, jadi nggak ada yang salah di sini rumah yang berantakan karena anaknya banyak ataupun rumah yang enggak. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing. Kalau pribadinya memang nggak suka berantakan, dia pun akan secepat mungkin membereskan yang berantakan tadi.
Tapi kalau memang pribadinya yang tenang anteng-anteng aja ketika rumah berantakan, ya pasti seperti itu gitu teman-teman. Jadi di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ketika ada yang bertanya apakah habis beres-beres itu badan pegel-pegel atau capek gitu teman-teman, alhamdulillah yang aku rasakan mungkin karena udah kebiasaan gitu bergerak seperti ini, jadi badan itu enak aja gitu ya. Walaupun misalkan kalau capek ada sih capek, tapi enggak yang kelelahan kayak gitu. Bahkan alhamdulillah ya teman-teman, bukannya sombong gitu, aku itu jarang sakit sama sekali gitu. Kalaupun sakit pasti mau datang bulan kayak gitu, ada pusing-pusing dikit. Tapi setelah itu kembali seger. Bahkan ketika sakit pun badan didiemin, diistirahatin malah pada sakit. Tapi kalau bergerak seperti ini malah jadi enak. Kalau misalkan aku lagi gak enak badan gitu teman-teman, kemudian ini aja dijalan-jalanin atau diajak kerja seperti ini, malah keringetan kemudian sehat kembali. Dan aku terus terang aja jarang sekali yang namanya istirahat siang. Dari semenjak aku punya anak yang pertama, kedua, ketiga sampai keenam ini, bisa dihitung jari aku bisa tidur di siang hari. Gak tahu kenapa, pokoknya di siang hari itu gak bisa tidur sama sekali. Dan alhamdulillah efeknya itu ke badan ya teman-teman. Jadi badan aku itu nggak pernah gemuk gitu, nggak pernah gemuk yang kayak gimana. Paling aku gemuk itu waktu hamil, tapi gemuknya juga yang standar-standar aja gitu, yang wajar. Alhamdulillah berat badan aku itu paling tinggi itu 56, itu pas ngelahirin. Tapi pas sekarang udah turun ke 55 sama 54 gitu ya teman-teman. Sampai orang-orang juga pada heran, badan aku kok kecil gitu, padahal anaknya udah 6. Biasanya badannya meral mungkin kayak gitu kalau ibu-ibu. Alhamdulillah mungkin karena banyak gerak gitu, energi yang aku makan itu benar-benar jadi tenaga. Kemudian tenaganya itu aku keluarin untuk beres-beres rumah dan untuk bergerak seperti ini. Karena memang aku suka gitu, ketika hati kita merasa senang kemudian menyukai hal tersebut, insya Allah segalanya itu nggak akan jadi beban. Nah aku itu lebih suka ngurus rumah gitu teman-teman, beres-beres rumah dari depan sampai belakang sampai kinclong, daripada harus nungguin bocil, nungguin anak itu, ngasuh anak kayak gitu. Makanya aku jarang banget ngasuh-ngasuh anak. Biasanya kalau urusan ngajak main anak itu sama suami aku, dia itu lebih sabar dalam ngurus anak, beda sama aku lebih suka yang seperti ini, yang gerak-gerak seperti ini aja. Makanya pas ada komentar dari teman-teman yang bilang itu suaminya jarang sekali ngebantuin, itu salah banget ya teman-teman. Suami aku itu ngebantuin, tapi memang dalam bidangnya, dalam keahliannya sendiri. Nah kalau aku memang nggak percaya suami aku dalam beres-beres rumah. Jadi aku itu lebih suka ngeberesin rumah dengan tangan aku sendiri, karena hasilnya itu beda teman-teman. Hasil yang aku lakuin, yang kerjain sendiri sama dikerjain sama orang lain itu beda banget. Kalau aku yang beres-beres teman-teman, rapi gitu, sampai dari ujung penyimpanan bantal sampai gordeng aja aku itu harus simetris kayak gitu, nggak sembarangan. Karena aku pikir aku itu lebih suka yang bersih dan juga rapi, bukan cuma bersih aja. Mungkin untuk sebagian orang dianggap agak sedikit lebay, tapi itulah aku gitu. Aku lebih suka yang bersih dan juga rapi kayak gitu teman-teman. Nah untuk urusan masak memasak juga sebenarnya aku itu bukan tidak suka ya teman-teman, tak bisa masak, cuma nggak terlalu bisa kayak orang-orang yang ahli kayak gitu, yang kreatif dalam masak. Aku itu lebih suka beres-beres gitu, fokusnya di beres-beres aja ya. Kalau masak ala kadarnya aja, masak yang ringan-ringan, yang biasa-biasa aja sih bisa gitu. Alhamdulillah nggak kerasa sekali ya teman-teman, aktivitas aku dari pagi sampai sekarang itu udah hampir selesai. Terima kasih teman-teman yang selalu nonton video aku. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.